Anda mau terapi di luar fisioterapi, tapi Anda masih bingung mau ngapain. Yuk simak penuturan saya berdasarkan pengalaman saya dan wawancara dengan teman-teman struktur level yang lain berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jimmy. Apakah rekan-rekan sudah latihan? Sekarang sih di Medan ini jam 1, seharusnya Anda sudah latihan, sudah makan siang, istirahat, tinggal nunggu beberapa jam lagi untuk istirahat. Untuk latihan kok, untuk istirahat lagi dong. Mohon maaf ya, seminggu kemarin saya bikin video suaranya kurang bagus. Mudah-mudahan ini suaranya udah bagus. Kemarin itu saya sariawan sama sakit gigi ya. Oke, berikut ini adalah video tentang pengalaman saya ketika terapi. Saya banyak sekali ya terapi di luar fisioterapi, jadi saya mau share beberapa pengalaman dan juga hasil saya wawancara dengan teman-teman saya. Jadi ya semoga ini dapat memberi Anda masukan bagi yang mau terapi di luar fisioterapi. Saran saya berikut ini tidak berlaku ya kalau Anda memilih saya mau fisioterapi aja lah. Nggak berlaku karena kan terapi fisioterapi itu dia punya kode etik, dia punya standar tinggi lah. Lagian kalau macam-macam pun kan dia sudah tercatat di tempat dia bekerja, jadi gampang dicarinya. Oke, berikut adalah beberapa saran dari saya untuk Anda yang mau terapi non fisioterapi. Jadi sebelumnya masalah ini saya bagi dua dulu. Yang pertama yaitu kita berobat dikunjungi, kita panggil terapi untuk ke rumah kita ya. Ini yang pertama. Yang pertama, Anda harus tahu dari sumber yang terpercaya. Jangan asal lihat dari media sosial langsung Anda panggil, asal dapat nomor handphone Anda langsung mau gitu. Jangan gitu ya. Kalau bisa sih Anda dapatkan informasinya dari sumber yang terpercaya gitu, apa dari teman atau dari yang struktur yang lain. Karena pas saya beberapa browsing juga ada yang si terapinya ini kayak dia punya apa ya, kayak punya salesman gitu, yaitu untuk untuk promosi. Jadi ketika Anda sedang fisioterapi, tiba-tiba ada yang deketin, dia bicara, oh saya juga pernah, saya juga stroke, saya udah sembuh, ini yang ngobatin saya, ini nomor telepon kalau mau, kayak gitu. Ada yang kayak gitu juga ya, jadi hati-hati. Kemudian yang di medsos kan nggak ada bukti, dia langsung langsung aja promosi. Ada juga yang dia berani gini, dia untuk beberapa sesi dia nggak promosinya gini, saya datang ke tempat, saya 2 kali terapi, ada perubahan, nanti pas sudah terapi baru dioran harga. Nah yang gitu biasanya mahal ya. Memang sih ada perubahan, tapi ya kalau yang struknya parah ya payah juga gitu. Kalau cuma Anda berharap perubahan dikit-dikit mungkin ada. Yang kedua Anda harus tahu metodenya apa. Namanya apa, dipijit, apa tutok saraf, apa. Kalau saya lihat teman-teman saya di medsos itu ada yang ada yang refleksi, ada yang akupuntur gitu ya, ada yang di mix juga, macam-macam. Saran saya pribadi sih, kalau yang udah untuk yang berusia tua di atas 60 lah, kalau untuk metode kayak akupressur, kayak refleksi, mendingan jangan deh, karena sakit juga. Sakitnya saya pernah refleksi dengan kenalan saya, ternyata dia ada kemampuan juga, dan sakitnya tuh sampai bekasnya itu hilang 6 bulan gitu. Jadi kalau yang udah tua saya sih nggak nyaranin, nanti Anda sakit lagi ya. Nah kemudian yang ketiga yaitu Anda harus tahu tarifnya, apa seikhlasnya, apa 100.000, 50.000, jangan-jangan Anda nanti kenain ya secara
obatnya kena todong atau kena tembak tiba-tiba dipijit berapa juta gitu kan, pusing gitu ya kan. Saya juga misalnya tahu obatnya berapa, kadang-kadang ada yang obatnya murah, ada yang obatnya mahal gitu kan. Langsung yang keempat yaitu kalau berobat selalu ada ketika Anda dikunjungi Anda ada pendamping. Ini berlaku buat laki-laki dan perempuan ya, jangan pikir karena anak laki-laki udahlah ngapain, nanti Anda diapa-apain Anda kan lemah gitu. Orang suka lemah nanti ya dilecehkan kan. Jadi selalu ada pendamping ya buat yang laki-laki perempuan sama, ada orang di rumah, karena ya tadi seperti sana yang kondisi Anda tuh lemah, Anda diapa-apain gampang gitu, Anda didorong sedikit aja udah jatuh gitu. Langsung gini, kalau sudah terapis baik, sering ke rumah udah baik, Anda jangan teledor, tetap standar. Ini yang kelima ya, saya tadi lupa bilang poinnya. Ini yang kelima, kalau Anda sudah akrab, Anda tetap barang-barang penting harus disimpan tempat aman. Jadi Anda pun ketika diterapi atau dipijit tenang gitu kan, nggak mikir ini kok di sini, jangan nanti dia ikut ke WC masuk lagi kamar saya, bahaya gitu kan. Jadi Anda harus punya standar ganda gitu. Itu tadi 5 poin ya dari yang berobat dikunjungi. Nah sekarang kita adalah berobat dengan mengunjungi. Jadi kita datang ke tempat terapisnya. Ya, yang pertama sama dengan yang tadi, yaitu sumber yang terpercaya. Anda harus tahu, berobat ke sini ke mbah ini, berobat, udah banyak yang coba sana. Jangan pasiennya tak ada ya kan, bangunannya pun banyak debunya kan, kita pun jadinya nggak yakin gitu kan. Yang pertama. Yang kedua adalah alamat yang jelas. Alamat Anda harus tahu kecamatannya di mana, kelurahannya apa, patokannya belok dari masjid sebelah kanan ada apa, itu harus Anda tahu. Jadi jangan sampai ada kesasar. Kalau bisa sih sebelum kita yang truk berangkat, lebih baik ada dulu siapa saudara kita yang berangkat, jadi jangan kita udah ke sana capek, pusing, suntuk gitu kan. Kemudian poin yang ketiga adalah kondisi jalannya kayak gimana gitu. Jadwalnya kondisinya Anda mungkin pernah ada lihat video saya yang berobat ke Pangalengan itu kan, kondisinya gini itu sampai kita pun orang stroke sebenarnya susah untuk ke sana. Anda harus tahu, jadi Anda tahu ini kondisinya, ini gampang ini gitu, ini susah. Anda harus ada pegangan siapa nih, umumnya dengan pasangan Anda atau dengan saudara Anda gitu kan. Yang keempat juga tarif ya, tarif kan harus tetap tahu tarifnya berapa, 150. Ingat, tarif harus kita perhitungkan, harus kita ketahui, jangan sampai kena tembak kayak tadi ya. Yang kelima yaitu jadwal buka kebiasaannya, mesti Anda pahami juga ya. Kalau Anda belum datang sih bisa ngutus saudara siapa dulu buat datang, tanya-tanya dulu. Biasanya sih ketika Anda berkunjung di situ pun mereka kan baik, dikasih tahu bilang Anda mau berobat stroke, ada pasiennya di rumah gitu. Pengalaman saya sih biasanya yang gitu, dia santainya di hari kerja ya, kayak Senin sampai Kamis santai. Kalau udah Jumat suka yang libur, Sabtu Minggu itu biasanya udah penuh. Waktu di Pangalengan itu saya datang subuh jam 7, ternyata udah ada yang datang dari jam 3 pagi gitu ya. Jadi benar-benar harus kita tahu jadwalnya, kebiasaannya kayak gimana. Kalau di Medan ada juga ke jalan yang pernah juga saya kasih videonya. Saya datang jam 8, itu saya dapat antrian jam 2 siang. Jadi saya dari jam 8:30 itu udah saya jalan-jalan aja sampai jam 2, nanti datang baru dapat giliran gitu. Dan yang terakhir yang keenam yaitu jangan mau berduaan di kamar gitu.
Emang sih ada pengobatan yang nyiapin kamar khusus, tapi dia biasanya yang profesional. Dia manggil pasiennya itu ada pendampingnya, apa itu suaminya atau entah itu pasangannya atau keluarganya gitu. Tidak sendiri antara pasien dengan terapisnya. Kalau kayak gitu, kalau cuma pasien dengan terapisnya, mendingan jangan mau, nggak usah, itu udah bahaya itu. Oke, sekian tadi penjelasan dari saya, semoga menjadi masukan buat rekan-rekan survivor. Tetap juga ya, kalau pengalaman saya, meskipun kita berobat alternatif, tetap kita harus latihan terus ya. Jangan berobat santai, udah kok berobat kesini santai tiduran, kalau gitu nggak ada hasilnya itu. Oke, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa untuk klik subscribe, lonceng, dan like. Oke, ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.